Anies dituding biang kerok kebakaran depo Pertamina Pelumpang, kubu Habib Rizik siap bela pasang badan, mau kerahkan laskar kadal? Rizik, suka atau tidak, adalah faktor penentu kemenangan Anies Baswedan di Jakarta. Dan kartu Rizik harus kembali dimainkan supaya bisa meraup banyak suara. Itulah kenapa saat Rizik pulang, Anies pun sowan ke rumahnya. Meski sebenarnya lucu, kok bisa ya kepala daerah sowan ke pimpinan ormas? Wibawanya jadi hilang karena berasa Jakarta jadi tunduk pada ormas agama. IMB itu. Lah terus kalau Anies gak bisa mempertanggungjawabkannya gitu ya, gak bisa dituntut atas hal ini. Lah terus siapa yang mau dituntut? Karena gak mau Anies dituntut, karena Anies harus jadi capres gitu kan. Egois gitu. Politisi egois ya kayak gini. Dia gak mikirin ada orang sudah meninggal dunia, 17 orang meninggal dunia. Dia gak mikirin tuh. Dia cuma mikirin capres. Anies gak boleh dituntut. Anies gak boleh dituntut dan sebagainya. Dan di Jakarta banyak yang ke Jakarta, tapi saya ingin garisbawahi satu hal. Kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan keadilan sosial di tanah ini. Kita tidak ingin di tanah ini terjadi ketimpangan terus-menerus. Kita ingin jaga keadilan ini. Dan langkah-langkah yang dilakukan tidak selalu disambut dengan gegap gempita dari berbagai kekuatan yang ada di kota ini. Anies maju ke Pilpres 2024-2029 nanti. Dan kami berharap umat Islam mengusung Bapak Anies di periode 2024-2029 nanti untuk menjadi presiden berikutnya bangsa Indonesia. Kubu Habib Rizik Sihab membela Anies Baswedan atas tudingan fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang menyalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai sosok di balik insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jumat 3 Maret 2023. Tudingan anggota PDIP itu dinilai tidak lain hanya mencari-cari kesalahan seorang Anies Baswedan. Kata jubir Habib Rizik Aziz Yanwar, "Saya menduga memang mereka itu kerjanya tidak lebih dari itu, mencari-cari kesalahan orang kalau kita perhatikan." Aziz Yanwar menilai sebagian kader PDIP itu memang sakit mental dengan menganggap orang lain gagal. Padahal kata dia, dengan tudingan menyalahkan orang lain, justru hal tersebut memperkeruh suasana. Sebelumnya, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyalahkan Gubernur Jakarta pada 2017-2022 Anies Baswedan sebagai sumber di balik insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jumat 3 Maret. Sebab IMB kawasan Tanah Merah diterbitkan di era Gubernur Anies pada Oktober 2021. Atas hal itulah PDIP menyoroti kebijakan Anies yang melegalkan warga untuk tinggal di dekat depo Pertamina Pelumpang dengan memberikan izin mendirikan bangunan walaupun sangat berbahaya dan beresiko. Para kadal gurun mulai kepanasan melihat junjungannya diserang terus. Mereka seperti kesakitan mendengar Anies disalahkan dalam peristiwa ini. Sekarang gini, kalau bukan Anies siapa lagi yang salah? Anies telah mengeluarkan IMB bagi warga kampung Tanah Merah. Jadi dia secara sengaja dan sadar dia telah melanggar peraturan. Saya yakin para kadal gurun akan membela mati-matian Anies dan akan menyalahkan Pertamina juga Jokowi. Karena Jokowilah yang memberikan KTP bagi warga kampung Tanah Merah. Jika memang itu alasan dari para kadal, pertanyaannya apakah mungkin warga kampung Tanah Merah sebaiknya tidak beridentitas? Padahal itu merupakan salah satu syarat wajib untuk jadi warga negara Indonesia. Nggak tahulah kalau kadal ya, mungkin negaranya ada di gurun. Selain itu, hal itu bertujuan agar mempermudah pendataan seperti pemberian bantuan, sekolah, menikah, dan lain-lain. Jika tidak ada KTP, maka warga yang bertempat di kampung Tanah Merah akan kesulitan juga. Dan pemerintah akan kesulitan juga misal ada pendataan soal bantuan sosial. Bahkan menurut seorang pakar tata kota Nirwono Yoga, memaparkan jika penempatan depo Pelumpang pada tahun 70-an sudah sesuai dengan rencana induk Jakarta tahun 1965 sampai 1985, di mana jarak depo Pelumpang ke Pelabuhan Tanjung Priok 5 km. Kedekatan dengan pelabuhan ini tujuannya untuk mendukung distribusi BBM. Di dalam rencana induk 1965-85 itu sudah ada ketentuan jarak kiri kanan sekitar 1-2 km bebas dari permukiman. Jadi secara teknis tata ruang sudah tepat. Bahkan dalam rencana umum tata ruang tahun 85-2005 posisi itu masih tetap dipertahankan. Terjadi perubahan sejak tahun 90-an di mana permukiman penduduk makin merapat ke depo.
Menurut Nirwono, hal ini terjadi karena faktor ekonomi. Aktivitas depo mengundang banyak kebutuhan dan otomatis juga mengundang para penyedia kebutuhan itu. Artinya, narasi yang memutarbalikkan kesalahan pembangunan depo Pelumpang itu sangat keliru dan menyesatkan. Ini memang sudah saya prediksi bahwa sesudah api di depo Pelumpang padam, terbitlah upaya-upaya politisasi sesuai dengan makin panasnya suhu politik menjelang 2024. Tragedi kebakaran itu sudah menjadi celah bagi lawan politik Presiden Jokowi untuk dijadikan amunisi. Bahkan, sampai ada beberapa politisi kadal yang menuntut Ahok dipecat saja. Erik dipecat saja. Benar-benar kurang ajar. Ini perilaku yang memuakan ya. Bagaimana menurut Anda? Hujan deras atau kiriman cepat surut, Kali Ciliwung semakin lancar setelah berhasil normalisasi. Kali bersih dan semakin lebar. Kali Ciliwung Cawang sudah mulai terlihat rapi dan ini udah hampir jadi ya teman-teman. Kali Ciliwung Cawang semakin luas dan lebar untuk view-nya dan untuk lokasinya juga. Tapi justru yang menarik sekarang ini adalah mengapa Pak Budi tanpa rame-rame kok bisa menyelesaikan, itu kan sebuah hal yang menarik gitu kan. Iya. Jadi pertanyaannya pendekatan apa yang dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diselesaikan. Kali Ciliwung Cawang sekarang dibikin lebih lebar ya teman-teman, dan ini terlihat kokoh sekali. Salah satunya adalah Kali Ciliwung yang memang nggak diapa-apain sama Anies. Dengan kondisi sampah dan airnya yang menghitam. Sekarang lihat, Ciliwung sudah bersih dan lebih manusiawi. Bahkan sudah mulai dijadikan sarana olahraga dayung kemarin. Apakah yang seperti ini namanya menghapus jejaknya Anies? Ya jelas enggak. Karena memang Anies tidak meninggalkan jejak apa-apa di Ciliwung. Dulu banjir menjadi momok yang serius ketika musim penghujan tiba. Sekarang sudah beda. Berkat PJ Gubernur Heru, mulai ada titik terang dan optimisme bahwa pengendalian banjir akan berhasil. Kali ini, penanganan banjir mulai digarap serius. Tugas utama yang dilakukan PJ Heru adalah melanjutkan normalisasi sungai. Ia menargetkan normalisasi sungai Ciliwung dapat realisasi sepanjang 4,8 km selama ia memimpin. Dan itu terbukti. Setelah denormalisasi, Kali Ciliwung yang ada di Kampung Melayu cepat surut meskipun hujan sangat lebat. Bukan hanya dinormalisasi, Kali Ciliwung Kampung Melayu juga dikeruk. Bahkan setelah ada pengerukan, aliran airnya semakin lancar dan cepat surut. Memang sedimentasi atau endapan yang terjadi di sungai ataupun danau atau di drainase tentunya akan terjadi terus-terusan karena untuk arus air atau aliran sungai biasanya memang membawa material dari hulu sampai hilir, terutama material pasir dan juga material tanah. Upaya ini tentunya bisa dilakukan kontinu atau berkesinambungan, tak boleh terhenti. Karena apabila terhenti tentunya sungai ataupun drainase buatan akan menjadi dangkal karena sedimentasinya tentu akan semakin tinggi. Pelebaran badan sungai juga dilakukan agar dapat menampung volume air agar tidak meluap ke permukiman warga. Memang sebelumnya Pemprov Jakarta memastikan normalisasi Kali Ciliwung menjadi prioritas dalam kaitan penanganan banjir di ibu kota. Upaya normalisasi Kali Ciliwung dilakukan dengan kesepakatan dan kerjasama antara Kementerian PUPR dan Pemprov Jakarta. Kementerian PUPR melalui BBW SCC akan melakukan pekerjaan normalisasi. Sementara Pemprov DKI melalui Dinas SDA melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi rawan sehingga perlu dinormalisasi. Sungai Ciliwung yang telah dinormalisasi akan menjadi lebih lebar karena untuk lebar standar Sungai Ciliwung sendiri direncanakan akan mencapai 30-50 meter. Tentunya menyesuaikan lokasi daerah aliran sungai. Normalisasi Sungai Ciliwung adalah salah satu upaya dari Pemprov Jakarta ataupun dari Kementerian PUPR untuk mengurangi dampak banjir yang berada di wilayah DKI Jakarta, khususnya yang disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung. Debit Sungai Ciliwung sendiri pada saat puncak musim hujan diperkirakan mencapai 500 meter kubik per detik. Itu artinya sangat besar sekali air yang dialirkan melewati Sungai Ciliwung ini. Dan beberapa upaya untuk mengurangi luapan itu diantaranya adalah membuat bendungan yang berada di daerah Sukamahi dan Ciawi. Nantinya bisa mereduksi Sungai Ciliwung sebesar 20%. Jadi kurang lebih ada 6 juta kubik yang bisa ditampung di bendungan Ciawi dan juga Sukamahi. Sungai Ciliwung arusnya sangat lumayan deras dan tentunya warga juga sering sekali mendapat manfaat Ciliwung di daerah tersebut untuk mencari ikan. Dampak positif lain dari normalisasi Sungai Ciliwung tentunya bisa terlihat di sebelah sisi sungai yang
yang telah dinormalisasi. Para warga bisa menikmati duduk santai di pinggir sungai tanpa khawatir banjir lagi ataupun kumuh. Dan di area jalan inspeksi bisa menjadi alternatif bagi warga untuk menikmati pagi hari atau sore hari untuk melihat ke arah sungai yang sekarang sudah semakin rapi dan semakin bersih. Tentunya Sungai Ciliwung yang dirawat akan mendatangkan kebahagiaan karena masyarakat sudah tidak terkena banjir lagi. Tapi Sungai Ciliwung yang tidak dirawat tentunya akan mendatangkan musibah seperti banjir kiriman atau banjir yang lain. Bagaimana menurut Anda?